Saya record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Eh, ini masuk kita ke pertemuan ke-14. Saya share screen dulu bentar. 13-nya kemana? 13-nya sudah saya upload teman-teman. Ini di week 13 di e-learning-nya Anda bisa lihat sudah ada rekamannya. Nanti Anda tinggal mendengarkan rekamannya aja. Kemudian nanti di pertengahan penjelasan saya berikan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu wajib Anda jawab di kolom komentar. Saya upload ini di YouTube, nanti Anda tinggal komentar di komen YouTube-nya aja, itu sebagai pengganti absen, gitu ya. Kemudian eh, untuk tugasnya udah ada juga, kemudian kuisnya juga udah ada, cuma deadline-nya lebih panjang. Kalau yang tugasnya deadline-nya tanggal 2 Februari, kemudian kuisnya juga deadline-nya tanggal 2 Februari, jadi masih ada waktu panjang untuk menyelesaikannya, gitu. Diharapkan teman-teman notice dengan ini, gitu ya, dengan week yang ke-13. Kemudian hari ini saya akan masuk ke week ke-14. Week ke-14 ini sama juga ada tugas dan ada kuisnya. Cuma kalau yang week ke-14 ini, minggu ke-14 yang hari ini saya jelaskan, itu deadline tugas dan deadline kuisnya itu cuma 1 minggu seperti biasa. Jadi terakhirnya minggu depan. Sekarang tanggal 22 berarti minggu depan tanggal 29 deadline-nya. Oke, tanggal 29 nanti kita bahas pertemuan terakhir itu eee minggu depan kita bahas kelanjutan dari week ke-14. Kemudian di week ke-16 itu di sekitar tanggal 12 12 Februari kita UAS, ujian akhir semester. Nah, UAS ini seperti pelaksanaannya sama seperti UTS kemarin gitu ya. Saya menyelenggarakan 2, ada pilihan ganda dan ada esai. Pilihan gandanya sebagai main-nya, utamanya gitu ya, esainya sebagai penambahan nilai, gitu. Saya harap teman-teman, nggak ada yang susulan gitu ya. Jadi di-schedule dari sekarang gitu ya, di tanggal 12 nggak ada lembur, nggak ada acara gitu, mudah-mudahan nggak ada susulan-susulan lah, biar bisa langsung, rampung. Kecuali nanti teman-teman satu kelas, deal, misalkan, eee, UASnya di-reschedule ke jam berapa gitu, boleh aja. Tapi, hasil kesepakatan satu kelas. Jadi satu kelas itu, harus sepakat gitu. Jadi kalau misalkan satu ada yang ketinggalan, ya berarti, resiko nanti, ditanggung orang yang tinggal gitu ya. Tapi kalau emang nggak ada kesepakatan lain, berarti ujiannya tetap di jam kuliah seperti ini, hari Jumat tanggal 12 kalau nggak salah, 12 Februari, jam 6:30 sampai jam 7:30, itu. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke pertemuan ke-14, TIK dan mitigasi bencana. Sebelumnya saya harusnya saya mau masuk ke smart city sebenarnya. Cuma, minggu-minggu ini, kita banyak ditimpa bencana gitu ya. Kemarin ada gempa juga di Sulawesi, kemudian di Kalimantan ada banjir gitu, dan di beberapa tempat juga ada banjir juga, ada banjir bandang juga di Bogor, kemudian di Sukabumi ada longsor gitu ya. Nah, ini saya mau ngajak teman-teman ngelihat problem itu dari kacamata Anda sebagai orang IT gitu. Jadi IT itu luas gitu ya. Cakupannya luas banget gitu ya, bisa masuk ke mana aja, salah satunya masuk ke, mitigasi bencana. Dan, ini
sudah dipakai gitu ya, banyak teknologi-teknologi yang sudah dipakai oleh negara-negara lain atau sudah juga diadopsi juga di Indonesia juga gitu ya. Nah, dengan adanya materi TIK dan mitigasi bencana ini, rencananya ada 2 pertemuan, minggu ini sama minggu depan gitu ya. Diharapkan nanti teman-teman punya gambaran ya, gambaran, kira-kira, kalau Anda mau menganalisis permasalahan atau Anda mau nyari judul, skripsi gitu, kalau nanti Anda, semester akhir, eee inspirasinya dari mana gitu. Mudah-mudahan Anda dapat inspirasi dari sini. Jadi skripsinya nggak melulu tentang bicara, sistem penjualan, sistem pengiriman barang gitu, sistem inventory gitu. Itu udah bosen gitu ya, di STIMIK udah tiap hari tiap semester gitu, skripsinya topiknya itu terus gitu. Jadi, eee, kalau Anda mau, sesuatu yang beda gitu, cari topik-topik yang anti mainstream gitu, biar dapat nilai yang maksimal. Oke, sebelum masuk ke mitigasi bencana, kita harus tahu juga definisi dasar, tentang istilah gitu ya, apa itu bencana, apa itu bahaya, apa itu resiko, apa itu elemen-elemen yang beresiko, apa itu kerentanan, ketahanan, penanganan, penanggulangan, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, kesiapan, dan pencegahan gitu ya. Mungkin, eee, bagian dari kita juga, sudah langganan misalkan, terkena bencana seperti banjir misalkan, hampir tiap tahun kita ngalamin bisa jadi, beberapa orang dari kita, atau mungkin, bencana-bencana yang lain dari dari Anda dari kita ada yang pernah ngalamin kebakaran di rumah gitu, atau bencana-bencana yang lainnya. Kemudian kebutuhan TIK dalam, manajemen resiko bencana itu seperti apa sih gitu ya, fungsinya di mana, masuk di bagian mana, kemudian, apa, memberikan solusi atau enggak gitu ya. Nanti ada beberapa sampel-sampel yang, akan saya tunjukkan. Nah, ini data-data dari BNPB, Badan Nasional, Penanggulangan Bencana di Indonesia gitu ya. Kita udah langganan seperti yang tadi saya bilang, sebelumnya, kita udah langganan tiap tahun. Ini saya ambil dari tahun 2016, bahkan, 2021 sekarang kita baru start aja bulan Januari, belum habis bulan Januari udah datang bencana. Bencananya, eee, lumayan, worth juga ya di daerah Indonesia Timur itu. Kemudian di Bogor, Sukabumi, yang langganan itu, di Sukabumi itu langganan langganan tanah longsor, Bogor juga langganan tanah longsor, ditambah banjir bandang, itu langganan. Kemudian, Jakarta mudah-mudahan, tahun ini nggak banjir, mudah-mudahan mudah-mudahan nggak banjir, atau mungkin kalau banjir juga nggak parah-parah amat mudah-mudahan ya. Nah, ini dari tahun 2016, total bencana yang kita alami di Indonesia itu ada 2.306, 2.300 lebih lah. Kemudian di tahun 2017 ada 2.866. 2016 itu korban jiwanya ada hampir 600 orang, dan orang-orang yang, terdampak dari bencana itu, 3 juta, sekian lah, hampir 3,2 juta. Kalau di 2017 itu 3,7 juta, yang meninggal 378. Nah, yang 2018 ini lebih wah lagi nih ya, total bencana itu 3.397, dampak bencananya itu menyebabkan korban meninggal meninggal dunia atau korban jiwa itu 6.000 orang, 6.240 orang. Orang yang terdampaknya itu ada 10 juta. Kemudian di 19 ini meninggal dunianya 478. 111 orangnya hilang. Artinya hilang apa, hilangnya nggak ditemuin gitu ya. Kayak kemarin ada bencana pesawat jatuh gitu ya, bencana apa kecelakaan? Hampir-hampir mirip. Pesawat jatuh gitu,
yang ditemuin jasadnya nggak semuanya gitu, ada sekitar berapa belas orang, jenazahnya sampai sekarang nggak ditemukan. Sudah ditelusuri gitu, tapi belum ketemu, karena memang ada range waktunya. Jadi evakuasi itu BNPB atau KNKT misalnya, melakukan evakuasi, korban jiwa itu ada batas limit waktunya gitu ya, berapa minggu. Nanti setelah batas waktu yang sudah ditentukan, maka, dihentikan pencariannya. Dianggap orang itu meninggal dunia atau hilang gitu ya. Kayak waktu, eee, bencana di Aceh gitu ya, yang menewaskan ribuan orang, kita sudah sama-sama tahu dahsyatnya gitu, dan pengetahuan kita tentang bencana saat itu di tahun 2006 mungkin kalau nggak salah, itu sangat minim ya, termasuk, warga-warga Aceh juga. Eee, kita baru aware setelah kejadian tsunami tersebut. Sayangnya pas saat kejadian tsunami di Aceh itu dahsyatnya luar biasa, yang meninggal, ribuan jiwa. Eee, saat pertama kali gempa terjadi gitu ya, kalau kita baca di koran, di majalah, di koran atau di berita online gitu ya, begitu ada, gempa, eee, ternyata di pinggir-pinggir laut itu, airnya surut katanya, dan ikannya pada, keluar gitu ya, karena airnya surut. Nah, masyarakatnya nggak tahu bahwa itu tanda awal akan terjadi tsunami. Beberapa masyarakatnya datang ke pantai untuk ngambilin ikan malah. Begitu nggak lama, selang berapa menit baru air yang, gelombang besar nyapu mereka sampai ke tengah kota, ya. Dan nggak ada alert sama sekali, nggak ada alarm, nggak ada peringatan gitu ya, bahwa akan terjadi tsunami. Kalau, seperti tsunami gitu ya, seperti gempa bumi, gunung meletus, gitu, atau, yang lainnya, kejadian-kejadian alam gitu ya, fenomena alam, kita nggak bisa menghilangkan. Misalkan ada gunung nih mau meletus, gimana caranya biar supaya nggak meletus gitu, disuntikin air atau nggak bisa. Kita nggak bisa mencegah itu gitu, kita nggak bisa mencegah, gunung meletus, kita nggak bisa mencegah. Kita nggak bisa mencegah, gempa bumi, itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah, eee, mengurangi dampaknya, mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut misalkan. Contohnya apa? Contohnya, misalkan di Jepang gitu ya. Di Jepang itu sudah langganan gempa bumi, bahkan bisa sampai belasan kali dia gempa bumi gitu ya dalam dalam 1 minggu, dalam 1 hari gitu ya, dan mereka sudah terbiasa dan, mereka sudah menyiapkan, sudah memitigasikan kalau misalkan, bencana itu terjadi, mulai dari goyangan berapa skala Richter gitu ya, eee, dia bangun konstruksi bangunan yang kuat, yang bisa menahan, gempa sampai, sekian skala Richter gitu ya. Jadi begitu ada gempa, eee, diharapkan konstruksi bangunannya itu, mampu menopang atau mampu bertahan, terhadap guncangan. Itu di Jepang gitu ya. Kemudian, eee apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi, dampak bencana ya? Waktu saat setelah kejadian tsunami di Aceh gitu ya, kita rame gitu ya, sampai, masyarakat internasional ikut bantu kita dalam proses evakuasi, orang-orang yang terdampak gitu ya. Bukan satu 2 orang yang meninggal dan bukan satu 2 orang yang hilang gitu. Kita sampai sekarang juga masih ada ceritanya, orang yang, waktu terjadi tsunami itu dia masih kecil gitu, masih anak-anak, masih TK gitu. Eee, saya baru ngelihat beritanya beberapa minggu yang lalu, ternyata sekarang baru ketemu. Selama selama belasan tahun itu, dia terpisah antara adik sama kakaknya. Jadi ada saudaranya ini ternyata ada yang evakuasinya dibawa ke luar, Aceh. Setelah belasan tahun baru ketemu. Dan mungkin ada kejadian serupa bisa puluhan atau bisa ratusan kejadian serupa. Nah,
Gimana caranya, menangani atau mengurangi dampak dari, tsunami tersebut gitu ya. Setelah kejadian di Aceh, pemerintah aware gitu ya, mulai memasang sensor tsunami untuk, menjaga, tepian-tepian pantai gitu ya, untuk mendeteksi kalau semisalkan ada tsunami. Begitu dipasang cuma sayangnya, masyarakat kita lagi-lagi gitu, tidak aware terhadap ini. Jadi dipasang di beberapa titik gitu ya, beberapa pantai gitu. Ternyata ada di beberapa pantai, sensor tsunami-nya malah hilang. Baru dipasang hari ini gitu ya, besok paginya udah nggak ada, besok paginya udah diambil gitu. Jadi, ini mereka mungkin nggak paham gitu ya, kegunaan alat itu apa. Bisa jadi, dengan alat itu keluarganya dia atau mungkin dirinya sendiri bisa terselamatkan gitu kalau terjadi bencana. Dan mulai, ada standarisasi gitu ya, kalau misalkan di pantai-pantai harus ada, petunjuk jalur evakuasi. Kemudian ada alarm peringatan kalau misalkan ada, bahaya bencana. Juga bukan hanya di pinggir pantai, tapi di pegunungan juga sama. Eee, ada jalur-jalur evakuasi kalau misalkan, gunung meletus, kemudian merambah ke kota-kota, eee, menurut cerita Jakarta diramalkan, ada potensi, gempa besar gitu ya, potensinya besar sekali gempanya, dan itu membuat aware juga gitu. Beberapa tempat, di Jakarta untuk gedung-gedung bertingkatnya udah terstandarisasi, ada jalur-jalur evakuasinya. Cuma memang perlu, standar yang lebih bakunya nih. Kalau misalkan, terjadi gempa misalkan, orang-orang yang kerja di lantai, tinggi gitu ya, kalau dia kerja di lantai 1 sampai lantai 5 mungkin masih bisa ya, dievakuasi diri, lari gitu ya, sampai mencari tanah yang lapang. Kalau misalkan dia kerja di lantai 10 gitu, atau di lantai 20, lantai 30, atau lantai 40 gitu, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia stay di tempat? Ataukah dia, menuju ruang terbuka? Kalau dia menuju ruang terbuka bagaimana caranya? Apakah dia harus menuruni tangga, yang 40 lantai gitu ya? Kalau memang itu kejadiannya, kira-kira keburu nggak dia dievakuasi? Kira-kira keburu nggak dia menyelamatkan, jiwanya gitu ya? Jangan-jangan begitu gempa itu kan nggak lama biasanya, paling beberapa menit. Cuma karena shaking-nya yang sangat kencang gitu, itu yang bisa menyebabkan bangunan roboh. Atau yang lebih, menyeramkan lagi waktu kejadian, di Palu ya, ada tanah bergerak, likuifasi namanya, kalau nggak salah. Tanah bergerak gitu, karena apa? Karena dulunya boleh jadi itu, asalnya adalah rawa-rawa ya, asalnya bukan bukan, dataran, bukan tanah asalnya. Mungkin karena pergeseran tanah, dulunya di bawahnya adalah, air gitu ya, laut atau sungai gitu, karena ada pergeseran tanah dia menyatu. Itu terjadi bisa ratusan tahun. Begitu itu menyatu, kita nggak tahu, kita nggak paham, dibangunlah pemukiman. Saat terjadi gempa, saat di-shaking gitu ya, kalau Anda lihat ada videonya tuh, ada genangan air gitu, disiram sama tanah, sama pasir terus-terusan gitu ya. Akhirnya terjadilah daratan. Itu yang terjadi di Palu seperti itu. Terjadi daratan, cuma masalahnya apa? Kontur bawahnya itu adalah, air mayoritas. Jadi begitu di-shaking, digoyangin gitu ya, digoyangin, tanahnya itu, yang terjadi adalah tanahnya ambles, tanahnya gerak. Ada yang muter gitu kalau Anda lihat videonya waktu, kejadian bencana di Palu itu, bangunannya muter, bahkan sampai tower itu muter, tower BTS itu muter. Muter, ada yang
tenggelam. Tenggelam itu kenapa? Karena boleh jadi bawahnya itu karena begitu dia shaking gitu ya, kontur tanah yang atasnya itu tenggelam ke bawah. Itu yang menyebabkan apa, banyak bangunan yang ketelen. Bukan hanya bangunan juga ya, tapi, ada manusianya, ada hewannya gitu ya, dan ada tumbuh-tumbuhannya masuk semuanya ke dalam. Dan sama juga hal yang kejadian yang ada di Bogor gitu, di Sukabumi, ada banyak kontur-kontur tanah yang memang, labil untuk ditempati ya. Apa, kita hampir tiap tahun gitu, dengar berita atau, ngelihat gitu kejadian ada terjadi tanah longsor. Nah, masalahnya apa sih? Masalahnya, eee, tanah yang labil gitu, digarap sama manusianya, menjadi lahan perumahan gitu ya. Kontur tanahnya nggak stabil. Begitu digarap sebagai lahan perumahan, otomatis nanti apa, eee, pergerakan tanahnya akan bergerak gitu ya. Saat dia terjadi longsor, ya kejadiannya kalau enggak tanahnya itu nimpa rumah atau enggak rumahnya jadi kebelah. Karena apa? Karena kontur tanahnya itu enggak stabil. Kontur tanahnya itu adalah labil. Harusnya dari pemerintah gitu ya, ini sebagai orang yang, yang memegang otoritas, yang mengetahui, daerahnya gitu ya, sekarang udah zamannya otonomi daerah, itu sudah bisa memetakan gitu ya, udah punya, rencana tata ruang kota pasti. Hampir semua daerah di Indonesia sudah mempunyai rencana tata ruang kota. Kira-kira di koordinat sekian-sekian gitu ya, akan dibangun apa. Di koordinat sekian-sekian akan dibangun apa. Di Jakarta itu udah punya, rencana tata ruang kota dari tahun 80-an atau mungkin tahun 70-an udah ada mungkin. Dan itu terus di-renew ya, tiap 5 tahun tuh ada renew. Jadi kayak orang mau bangun gedung gitu, eee, atau mau bangun build antena, dulu saya bangun antena tuh, 7 meter gitu buat nembak ke satelit. Itu sebelum bangun tuh beli dulu tuh rencana tata ruang kota di Jakarta gitu ya. Jangan sampai begitu saya bangun stasiun bumi gitu di suatu tanah yang lapang gitu, eee, mengarah ke atas satelit, tiba-tiba sebelah tanah, stasiun buminya itu dibangun gedung tinggi gitu ya. Yang kejadian gimana kalau kalau itu terjadi? Ya nggak ada gunanya juga stasiun buminya, karena nanti ketutup sama bangunan gedung itu. Line of sight-nya itu, LOS-nya itu nggak kena nanti ke satelit, nggak bisa nembak atau nggak bisa receive data nanti dari satelit. Nah itu ada tata ruang kotanya gitu. Jadi seharusnya gitu, eee, apa, yang, bidang pertanahan gitu, dia punya mapping. Ini daerah-daerah yang memang, kontur tanahnya labil gitu, atau ini daerah-daerah yang khusus untuk, jalur air gitu. Di Jakarta banyak nih, daerah-daerah yang khusus jalur air ya, terutama daerah-daerah yang, nama tempatnya itu diawali dengan rawa-rawa ya, Rawamangun ya, Rawabuaya gitu. Dan itu kenapa dinamakan rawa, karena dulunya memang jalur air ya, dulunya adalah rawa. Rawa dibabat, sama manusia gitu ya, kemudian diuruk diuruk, kemudian dibangun perumahan. Jadi jangan heran kalau sekarang banjir. Karena apa? Karena dulu memang jalur air, gitu. Kemudian kejadian di Bogor, di Sukabumi gitu, harusnya pemerintah punya mapping. Ini tempat, lokasi yang memang bisa dibangun perumahan. Jangan sampai izin udah keluar gitu, rumahnya udah kebangun, udah jadi satu kampung, tiba-tiba kejadian tanah longsor, tanah, ambles gitu ya, atau karena ulah manusia sendiri gitu ya. Jadi bangun perumahan di bawah bukit gitu, di bawah bukit, karena dia apa, kok sifatnya manusia ya,
Begitu dia tinggal di bawah, dia pengen ngerasain tinggal di atas. Akhirnya dia babat itu, apa, tumbuh-tumbuhan, tanaman gitu ya. Hutan-hutannya dibabat tuh, di bukit-bukitnya, di gunung-gunungnya dibabat sama dia. Dibangunlah perumahan-perumahan. Dengan harga yang lebih mahal tentunya. Posisinya paling atas, makin mahal gitu ya. Makin atas, makin mahal. Tapi begitu hujan, yang kejadian apa? Begitu hujan, tadinya tumbuhan-tumbuhan itu bisa nahan air hujan gitu ya, supaya begitu jatuh dia nggak langsung ngikis tanah. Karena memang tumbuhannya udah nggak ada, yang ada cuma bangunan, yang kejadian apa? Yang kejadian adalah tanahnya longsor, berikut dengan bangunannya longsor. Yang dari atas rumahnya ambruk, nimpa ke bawah. Gitu. Jadi bencana ini itu bisa disebabkan oleh alam, gitu ya. Itu yang nggak bisa dihindarin. Kalau bencana alam itu nggak bisa hindarin, nggak bisa nggak bisa dihentikan, gitu ya. Tapi bisa dikurangi dampaknya. Tapi kalau bencana yang disebabkan oleh manusia, kayak pembabatan lahan, atau di Kalimantan tuh ada pembakaran hutan, gitu. Begitu dia mau bangun kelapa sawit, cara gampangnya apa? Gampangnya dibakar aja hutan. Dia bakar hari ini gitu, malam ini, ditinggal aja tuh. Ntar 2 hari 3 hari dia balik lagi, udah rata. Udah rata kenapa? Karena kebakar gitu ya. Dia nggak mikirin dampaknya. Dia nggak mikirin dampaknya satwanya di sana gimana gitu, dia nggak mikirin. Yang penting dia mikirin cara praktisnya aja. Kalau udah kebakar semuanya tinggal bawa bulldozer gitu ya, tinggal diratain tanah. Udah clear menurut dia seperti itu. Padahal dampak efek ke depannya lebih lebih besar lagi gitu ya. Dengan adanya asap ternyata bisa mengganggu pernapasan manusia. Nah, itu kan bencana-bencana yang disebabkan oleh manusia. Nah, bencana-bencana yang disebabkan oleh manusia sendiri itu sebenarnya bisa dihindari. Kayak kebakaran itu bencana yang disebabkan oleh manusia ya. Kecelakaan itu bencana yang disebabkan oleh manusia, kelalaian manusia, dan itu bisa dihindari. Oke, lanjut. Nah, untuk masuk ke sana kita harus tahu dulu terminologi dasarnya, apa itu bahaya, bencana, resiko gitu ya. Sampai keadaan darurat itu kayak gimana. Nah, apa sih bahaya? Bahaya ini adalah suatu peristiwa atau situasi yang berpotensi mengacaukan atau merugikan masyarakat. Bisa bendanya juga hilang gitu. Atau layanan, kalau dia bicara bisnis gitu ya, fasilitas layanan perusahaan swasta gitu ya. Misalkan di sini ada di dekat rumah Anda ada eh, jalur fiber gitu untuk internet atau untuk telepon gitu. Nah, itu jadi bisa terganggu. Kemudian lingkungannya jadi terganggu. Keadaan bahaya bisa disebabkan oleh kegiatan manusia, proses alam, dan penggunaan teknologi. Tadi saya jelasin ya. Bisa karena manusia, bisa karena proses alam, bisa karena penggunaan teknologi. Potensi terjadi bahaya. Itu bahaya. Kalau bencana apa? Kalau bencana ini seperti ini. Gangguan serius terhadap aktivitas suatu komunitas, masyarakat yang menelan banyak korban jiwa, kerugian materi, ekonomi, dan sebagainya. Jadi seperti ini nih. Nah, ini misalkan ada gunung gitu ya, ada bukit. Nah, orangnya bikin perumahan di sini. Padahal apa? Padahal ini ada potensi bencana. Di atas ada Ada batu besar gitu. Begitu goyang dikit, shaking, batunya jatuh. Begitu batunya jatuh, nimpa orang yang di bawahnya. Gitu. Sama kayak kejadian kalau teman-teman masih ingat jebolnya tanggul Situ Gintung, danau atau apa itu ya, Situ Gintung. Setelah ditelusuri gitu, saya baca dari berita gitu, ternyata posisi rumahnya itu di bawah bendungan gitu. Jadi letak perumahan dengan letak bendungan itu lebih tinggi bendungannya. Jadi nggak heran begitu bendungannya jebol, bendungannya nggak kuat menahan debit air, langsung tuh air bah nyapu perumahan. Itu terjadi bencana. Ya. Suatu peristiwa, baik akibat ulah manusia atau alami, tiba-tiba atau berkelanjutan, yang menyebabkan hilangnya nyawa, kerugian material, atau kerusakan lingkungan yang tersebar
luas gitu. Anda bisa lihat banyak sampelnya di Indonesia. Nah, ini juga ada kerentanan. Kerentanan suatu kondisi atau rangkaian kondisi yang menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk bersiap-siap bertahan atau menghadapi bahaya. Rentan. Kayak ini sama nih. Dia bangun rumah di sini gitu, padahal ada potensi nih. Jadi ini rentan. Kayak di Bogor atau Sukabumi, dia bangun rumah di memang di tempat yang memang kontur tanahnya labil gitu. Kontur tanahnya gerak gitu ya. Jadi begitu dia bangun rumahnya retak-retak. Karena apa? Ambles tanahnya, goyang. Atau mungkin pemukiman-pemukiman padat seperti ini. Ini ada kerentanan di situ. Kita sering dengar nih kebakaran di pemukiman padat penduduk. Ini di dalamnya bisa jadi satu rumah ini space-nya 3 kali 4 meter katakanlah, itu bisa jadi isinya 20 orang. Proses apa, sanitasi udaranya juga kurang baik. Kemudian dengan kontur bangunan yang seperti ini, yang mayoritas kayu gitu ya, kalau ini terjadi kebakaran, maka habis semuanya, ambles semuanya nih. Jadi potensi-potensi kerentanannya besar gitu ya, seperti ini. Kemudian ada resiko. Resiko ini besarnya kemungkinan struktur komunitas dan area geografis rusak atau terganggu sebagai akibat dari bahaya tertentu karena kondisi yang ada. Bisa dari konstruksi, kedekatan dengan daerah berbahaya. Jadi kayak tadi ceritanya dia bangun rumah di perbukitan. Coba aja Anda ke puncak gitu ya. Di Bogor tuh banyak tuh villa-villa yang ada di lereng-lereng bukit atau lereng-lereng gunung. Ada yang di atas gitu, makin 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 tinggi posisinya gitu, makin banyak orang minat untuk punya gitu ya, untuk nginap di sana. Oke, kemudian ada kapasitas. Kapasitas adalah kondisi atau kemampuan positif dapat meningkatkan kesanggupan suatu komunitas untuk menghadapi bencana. Contohnya apa? Contohnya kayak sekarang nih, bencana pandemi COVID-19. Pemda DKI mengumumkan kapasitas rumah sakit di Jakarta saat ini data real, hanya sebesar belasan persen kemarin. Jadi 80 sekian persen itu sudah dihuni. Sekitar 60 persennya itu dihuni oleh masyarakat Jakarta, sekitar 20% sekiannya itu dihuni oleh warga Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sisanya tinggal belasan persen, 13% atau berapa persen, saya lupa. Itu kapasitas gitu ya, kapasitasnya terbatas. Dan bukan cuma rumah sakit aja gitu. Tadi pagi saya dengerin berita gitu, ternyata kapasitas kuburannya juga terbatas. Tegal Alurnya udah penuh, udah full. Sekarang lagi dikebut untuk dibangun, bukan dibangun ya, digarap area perkuburan gitu di daerah Rorotan ya, Jakarta Utara. Kapasitasnya terbatas gitu. Anda sakit mau berobat terbatas atau mau meninggal juga terbatas. Itu kapasitas gitu, kondisi atau kemampuan positif yang dapat meningkatkan kesanggupan suatu komunitas untuk menghadapi bencana atau bahaya. Nah, gimana kalau misalkan kapasitasnya ini terlewati gitu ya, kapasitasnya melebihi overkapasitas, maka yang terjadi adalah banyak yang nggak bisa tertangani. Waktu sebelum libur tahun baru tuh, saya nonton berita di daerah Jawa Tengah, itu pasien COVID-19 itu sampai tidur di lorong-lorong rumah sakit. Dan bukan di tempat tertutup gitu ya. Jadi di rumah sakit, di bangsal-bangsalnya itu udah berjejeran tuh tempat tidur. Bukan hanya itu aja itu masih mending dia dapat tempat tidur. Ada beberapa yang nggak dapat tempat tidur.
Jadi kondisinya cuma duduk aja. Ya. Kalau begitu keadaannya, kira-kira akan sembuh atau enggak gitu. Imunnya dia akan naik atau enggak. Kalau kita bicara virus ini kan yang bisa menyembuhkan adalah imun tubuh ya, tubuh kita sendiri yang harus merecovery. Karena apa? Karena nggak ada obatnya. Kalau virus itu nggak ada obatnya. Gimana dia supaya bisa sembuh? Harus dilawan pakai imun diri sendiri gitu ya, imun kita gitu ya. Makanya ini jadi permasalahan bagi orang-orang yang mempunyai gangguan imun. Jadi punya apa penyakit gangguan imunitas gitu. Ini jadi problem gitu ya. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu, maka over capacity, maka potensi kehilangan nyawanya akan semakin besar. Atau potensi tertularnya kepada orang lain akan semakin besar gitu ya, kapasitas. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi resiko bencana gitu ya? Mengurangi resiko bencana rumusnya seperti ini, bahaya kali kerentanan dibagi kapasitas. Gimana caranya mengurangi resiko bencana? Caranya dengan cara memperbesar kapasitas ya. Kalau kapasitasnya kecil, maka resiko bencananya semakin besar. Tapi kalau kapasitasnya besar, maka resiko bencananya semakin kecil. Atau mengurangi kerentanan atau mengurangi bahaya. Pokoknya ini dikurangin atau ini dibesarin. Maka resiko bencananya bisa teratasi, gitu ya. Bisa diperkecil resiko bencananya. Oke. Elemen-elemen beresiko gitu. Ada manusia, bangunan, lahan pertanian, atau komponen sosial yang terkena bahaya yang sudah diketahui, yang mungkin akan terpengaruh oleh dampak bahaya. Ini elemen beresiko. Jadi sebenarnya sudah bisa diprediksi gitu. Dengan kita ngelihat misalnya di suatu pemukiman, wah ini elemen-elemen beresikonya nih. Karena apa? Karena pergerakan tanah di daerah tersebut labil. Kayak misalkan di Jakarta nih, ada potensi gempa berapa skala Richter gitu ya. Sudah diprediksi tuh. Dan kemungkinan akan terjadi, tapi terjadinya kapan kita nggak tahu. Maka kita bisa lihat nih, elemen-elemen beresikonya siapa aja tuh. Bisa kita sebagai manusia, bisa bangunan, bisa lahan pertanian, bisa apapun tempatnya gitu ya. Maka bagaimana caranya mengurangi elemen-elemen beresiko tersebut? Kemudian ada penanganan. Jadi tindakan yang dibutuhkan untuk mencari dan menyelamatkan korban yang bertahan. Ini biasanya dilakukan pasca bencana, ya. Kayak misalkan banjir gitu ya, ini banjir. Begitu banjir berapa sekian meter gitu, maka pemerintah langkah awalnya melakukan penanganan. Yang dilakukan apa? Evakuasi orang-orang yang ada di masih tinggal di tempat-tempat atau di rumah-rumahnya gitu ya. Dia ngungsi di lantai 2-nya gitu. Dan ketinggian air mulai tinggi, maka perlu penanganan. Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar gitu ya. Air, MCK gitu. Makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, shelter gitu, tempat pengungsian. Ini penanganan. Jadi begitu ada bencana, langsung penanganan. Yang berikutnya ada penanggulangan. Penanggulangan itu tindakan yang diambil setelah dampak bencana ketika langkah-langkah luar biasa dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penanggulangan. Kemudian, apa bedanya pemulihan, kemudian rehabilitasi, dan rekonstruksi? Apa bedanya? Nah, kalau pemulihan ini, proses yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena bencana untuk mengembalikan dirinya ke tingkat sebelum bencana terjadi. Nah, pemulihan ini fungsinya untuk menghilangkan trauma, menghilangkan stres itu yang dialami oleh orang-orang yang terkena bencana. Makanya begitu orang ngumpul di pengungsian gitu ya, relawan-relawan yang datang itu
nggak cuma bawa makanan aja, tapi juga nggak cuma bawa mendirikan dapur umum aja, tapi juga bawa hiburan. Gitu. Ada badut datang ke pengungsian, gitu ya. Dia ajak anak-anak main, gitu. Dia ajak dihibur anak-anak tiap hari, gitu, dihibur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan stressing yang dia dapat, gitu. Untuk menghilangkan traumatik yang dia dapatkan saat terjadi bencana. Ini dinamakan pemulihan. Rehabilitasi apa? Rehabilitasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali perekonomian, walaupun nggak dalam kondisi yang sebelum terjadinya bencana. Jadi contohnya apa? Contohnya kayak jembatan. Begitu ada bencana terjadi, jembatannya roboh. Maka apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya direhabilitasi dulu lah, dibangun jembatan sementara. Fungsinya apa? Biar dua tempat ini bisa tetap terhubung. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalkan jembatannya ini hilang, maka dua desa ini nggak bisa melakukan aktivitas ekonomi dan sosialnya. Gitu. Jadi kampungnya mati. Maka perlu direhabilitasi dulu, direhab. Makanya kalau ada orang yang ketangkep menggunakan narkoba, ada bahasanya rehabilitasi. Ini rehabilitasi sementara, tindakan sementara. Kemudian yang berikutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi langkah permanen untuk memperbaiki atau mengganti tempat tinggal dan infrastruktur yang rusak untuk mengatur kembali ekonomi. Nah, kalau rehabilitasi dia cuma bangun jembatan sementara, maka direkonstruksi itu dia bangun jembatan permanen. Bukan jembatan sementara bertahun-tahun. Gitu. Udah dibangun nih, udah bangun, kira-kira kuat ya udah ditinggal gitu sampai keadaan normal jembatannya masih kayak gini aja. Nggak gitu, ini masih tahap rehabilitasi. Harusnya begitu keadaan sudah normal, orang-orang sudah punya tempat tinggal gitu ya, ini jembatannya dibuat permanen, direkonstruksi seperti sedia kala. Tujuannya apa? Tujuannya agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat itu bisa berjalan sebagaimana sebelum terjadinya bencana. Rekonstruksi. Nah, ini bedanya kayak gini. Kalau rehabilitasi misalkan ada kursi, kursi kayu, didudukin sama orang gemuk, disaster gitu. Pecah gitu, patah, maka rehabilitasinya disambung-sambung dulu nih. Kursinya ini. Biar apa? Biar bisa didudukin sementara deh. Udah bisa didudukin, udah orang udah bisa duduk, maka tahap berikutnya rekonstruksi. Buat kursi yang bisa menahan orang gemuk ini gitu ya. Jadi rekonstruksi bukan hanya mengembalikan jembatan seperti sedia kala, gitu ya, tapi membangun fasilitas atau infrastruktur yang next-nya itu kalau terjadi bencana serupa tidak menimbulkan dampak yang serupa gitu ya. Hari ini jembatannya roboh nih gara-gara banjir gitu ya. Kemudian direhabilitasi, kemudian setelah itu direkonstruksi gitu ya. Ternyata tahun depan roboh lagi. Berarti bukan rekonstruksi itu namanya. Karena apa? Karena dia tidak memperkirakan tuh. Kalau bencana serupa terjadi lagi, maka potensi rusaknya infrastruktur akan serupa juga. Harusnya dia bangun yang lebih kuat lagi. Oke, kemudian ini mitigasi. Mitigasi adalah tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana untuk meminimalkan efek bencana. Kadang disebut sebagai tindakan-tindakan non-struktural. Contohnya apa? Contohnya misalkan di pinggir-pinggir pantai itu ya, ada abrasi. Abrasi tahu kan? Pengikisan daratan oleh air laut. Kalau nggak dilakukan mitigasi, maka lama-kelamaan ambles itu. Jalanan tuh ambles tuh ntar. Maka
air lautnya itu akan semakin melebar. Daratannya akan semakin tipis. Maka langkah mitigasinya gimana? Ya bisa dibangun pembatas, gitu, dibangun tanggul supaya apa? Begitu ada ombak itu tidak menyebabkan abrasi di pinggir pantai. Mitigasi. Contoh lainnya kayak gini lah. Kalau ada potensi tanah longsor di bukit, di gedung, di gunung gitu ya, jangan bangun perumahan di bawahnya gitu. Kasih jaraknya, kasih space-nya gitu. Jadi begitu ada tanah longsor, maka tanah longsornya nggak nimpa langsung rumah, tapi ada free space-nya. Ini kelemahan kita sebagai orang Indonesia gitu. Karena memang terlalu sayang gitu. Wah, ini sayang nih, ada free space-nya nih. Kalau dibangun bisa bangun kontrakan 10 nih, ya udah dibangun. Dibangun setahun belum balik modal, ketimpa longsor, meninggal. Ya udah, mitigasinya nggak ada. Dan pemerintah harus aware nih, mitigasinya gimana nih. Kalau daerah tersebut potensi tanah longsor, ya udah nggak usah dibangun. Atau kalau dibangun, maka bangunannya harus seperti apa. Di Jakarta nih ada potensi gempa berapa skala Richter. Maka Badan Pertanahannya atau orang yang mengeluarkan izin untuk mendirikan bangunan gitu ya, harus punya standar gitu ya. Begitu orang mau bikin bangunan, dia harus kirimin dulu tuh gambar map denah rumahnya itu. Bahannya dari apa terbuat dari ketebalan betonnya berapa. Saya pernah bangun antena 7,6 meter di atas gedung di daerah Sudirman gitu ya. Di atas gedung di lantai 22. Sebelum saya bangun nggak bisa bangun gitu aja tuh. Saya harus ukur dulu tuh kekuatan titik betonnya itu, kekuatan bangunan per satu titik itu berapa ton. Kalau melebihi berat atau bobot dari antena yang akan saya bangun, nggak boleh tuh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau over dari kekuatan bangunannya runtuh. Ya. Saya yang bangun, begitu bangunannya runtuh, banyak meninggal, saya bisa dikenain pasal. Maka harus diukur dulu tuh, satu persatu. Konstruksinya gimana nih? Kuat nggak? Ada alat ukurnya tuh. Ditembak gitu ya, ke betonnya itu. Nanti kita bisa tahu kekuatannya berapa newton di tiap titik. Di berapa meter gitu diukur titik-titiknya, nanti ada kalkulasinya. Orang-orang teknik sipil ya, yang sangat paham. Maka boleh atau enggak? Kalau misalkan kurang dari itu, apa yang harus dilakukan? Apakah memperkuat strukturnya ataukah ganti lokasi? Yaitu itu yang dinamakan mitigasi. Oke, kayaknya 2 menit lagi habis. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kita lanjut ke pertemuan ke-15, week ke-15. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Jangan lupa kuis minggu ke-13 sama minggu ke-14 Anda kerjakan ya. Saya share lagi. Buat teman-teman tadi yang nggak sempat nyimak dan baru gabung. Ini materi rekaman ke-13-nya, Anda dengerin, di pertengahan nanti ada pertanyaan gitu ya. Anda wajib jawab di kolom komentar untuk menandakan Anda hadir. Kemudian kuis dan tugasnya ini ada juga, deadline-nya tanggal 2 Februari untuk dikerjakan gitu ya. Dan yang minggu ini ada kuis dan tugasnya juga, tapi kalau yang minggu ini deadline-nya cuma 1 minggu gitu. Pak, mau tanya juga itu yang pertemuan ke-13 itu jawabnya di kolom komentar yang di mana ya Pak? Yang di YouTube-nya? Di YouTube. Oh, gitu. Oke, Pak. Kasih, Pak. Di YouTube-nya. Jadi YouTube-nya Anda tinggal komen aja di bawahnya. Gitu. Lebih simpel ketimbang pakai Google Drive. Oke.
Kemudian UASnya akan dilaksanakan tanggal 12 Januari. Jamnya sama seperti jam kuliah, kecuali nanti satu kelas ada kesepakatan bahwa UASnya dimajuin ke jam berapa gitu atau dimundurin ke jam